Kita ke pertanyaan yang ketiga, ini dari Mbak Ika di Kudus, Mbak Halimah. Aku punya orang tua yang sulit berempati. Nah, Mhm. suatu saat aku punya masalah dan menceritakan masalah itu ke mereka. Tanggapannya membuat kecewa dan akhirnya aku lebih banyak menyimpan cerita. Bagaimana menghadapi orang tua yang seperti itu? Baik, Ika, yang pertama, aku tadi sempat baca pertanyaan kamu di kolom komentar, umur kamu 21 tahun. 21 tahun adalah usia dewasa, secara legal dan secara biologis kamu bukan lagi seorang anak-anak ya, jadi kamu udah masuk ke usia dewasa. Yang pertama, ceritanya jangan disimpan Ika, cari orang yang paling kamu percaya untuk berbagi cerita. Harapan misalnya sudah kan campaign kamu didengar, ini adalah sebuah tempat yang aman untuk berbagi, bercerita apapun tanpa ada yang ngejudge ataupun menyudutkan. Jadi bisa aja kamu bercerita di komunitas-komunitas yang positif seperti para puan dengan campaign yang kamu didengar gitu ya. Jadi jangan berasa bahwa dengan memendam kamu menyelesaikan sesuatu ya Ika. Kita manusia selain selain butuh makan, pakaian dan tidur, kita butuh didengar. Didengar itu adalah kebutuhan. Jadi jangan membuat dirimu ngerasa kamu harus membuang kebutuhan didengar kamu ya. Yang pertama itu. Yang kedua, kecewa tentu dengan sikap orang tua seperti itu ya. Tapi mungkin ini bisa mengobati sedikit kekecewaan kamu. Orang tuamu tidak tahu bagaimana caranya menerima perasaan. Dia ingin sekali mengobati kamu, memeluk perasaan kamu, mendengar semua keluh kesahmu, tapi mereka nggak tahu caranya. Karena sejak kecil mungkin orang tuamu pun nggak pernah didengarkan perasaannya. Jadi kalau Ika mau memperbaiki komunikasi ini, Ika jangan nyerah. Kalau misalnya kali ini Ika cerita dan kecewa, jangan nyerah ya Ika. Mungkin coba minggu depan, bulan depan, whenever you are ready Ika, coba lagi, coba lagi. Dan ingat, love language kita tuh beda-beda. Kadang-kadang orang tua itu love language-nya gini, ketika kita ngobrol dia cuek, tapi pas kita tidur selimut kita dirapiin sama dia, makanan disiapin, baju kita disiapin, kayak gitu. Perhatiin deh, nggak mungkin orang tua kita nggak punya love language, ada love language-nya, Mhm. mungkin tersembunyi banget. Misalnya ya, ibu kamu hobi nyiram tanaman, coba sesekali temenin ibu nyiram tanaman, sambil beres-beres tanaman ajak ngobrol, ibu ini namanya tanaman apa, ibu ini cara ngerawatnya gimana. Setelah nanti ibu udah ngobrolin nih soal tanaman, pelan-pelan obrolin perasaan kamu, nanti terbuka deh pintu komunikasinya. Dicoba terus ya Ika ya, semoga gak menyerah. Oke, semoga tipsnya tadi berguna ya Mbak Ika dari Mbak Halimah. Semangat!